Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Suropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Livers yang ada di rumah, saya yakin dan percaya bahwa Livers semua merasakan sukacita dari Tuhan. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari sama level bisa menari lebih lagi dari Tuhan. Haleluya. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya pengharapan telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pararam pam pam pararam pam pam pararam param param. Yo Livers rumah boleh bertepuk tangan dengan sukacita. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh katakan, sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesus yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya
bangkit nyatakan Yesuslah Raja. 1, 2, 3, go. Pengharapan telah diberikan bagi kita, kerajaannya tak akan tergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kami mau bersyukur di dalam Engkau Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Bapa yang baik bagi setiap kami. Hanya di dalam Engkau Tuhan pengharapan kami, hanya di dalam Engkau masa depan kami Tuhan. Biarlah penyembahan kami sore hari ini Tuhan Yesus menyenangkan hati-Mu Bapa. Mari sembah Yesus, kami bawa hati kami mau tinggal di hadirat-Mu Yesus, Bapa yang baik. Mari lebih sungguh Kau yang layak disembah. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bermazmur bagi-Mu, Allah yang ajaib. Mari jamahlah ya Roh Kudus, mari sentuh setiap hati kami ya Roh Kudus. Bawa kami dekat dengan-Mu, bawa kami mengerti hati-Mu. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari setiap Lifers dimanapun berada, kita mau angkat tangan kita dan katakan, rasakan kasih-Mu. Kami mau tinggal dekat Engkau ya Tuhan Yesus, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam
Kami bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari lebih sungguh katakan di hadapan Tuhan. Padamu rasakan kasih-Mu, tinggal dekatmu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, hanya Engkau satu-satunya yang kami cinta Tuhan. Sangat ku cinta Kasih-Mu nyata Yesus. padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Bersyukur selalu hanya padamu Bapa. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. ku cinta. Sungguh ku kasihi-Mu Tuhan,
bersyukurku, sebab kebaikan-Mu semakin nyata ku rasakan. Ya Yesus, Kaulah Bapa-Ku yang baik, Kaulah Bapa-Ku yang setia. Mari Elevers dimanapun berada, sama-sama kita mau naikkan sembah kita, sama-sama kita mau bersepakat di dalam iman. Kita mau nyatakan cinta kita, bahwa kasih setianya tak pernah habis bagi setiap kita yang terus berharap di dalam Dia. Hanya Dia Bapa yang sanggup menjamah setiap hatimu yang terluka. Hanya Dia satu-satunya Bapa yang sanggup memberikan damai sejahtera bagi setiap kita. Ya Roh Kudus, ya Yesus, ya Bapa-Ku, kami mau senangkan-Mu, kami mau senangkan-Mu Yesus. Dengan syukur kami, dengan sembah kami ya Bapa-Ku. Haleluya. Oh ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat cinta-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Siralaya ralaya ralaya rabaya ramaya ramasya dede dede dede. Siralaya ralaya rabaya ramasya dede dede dede. Kau Bapa yang Maha mengetahui segala kekeringan hati kami Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Oh ramasya dede dede. Siralaya ralaya 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 rabaya ramasya. Siralaya rabaya ramasya dede. Huralaya rabaya ramasya kiralaya ramasya dede. Tuhan Yesus, kami minta hati yang baru Tuhan. Kami minta hidup yang baru di dalam-Mu ya Roh Kudus. Kuatkan kami yang lemah, sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Kami yang khawatir, Kau hibur, Kau jamah. Bahkan di dalam kesesakan kami Tuhan, kami mau tinggal tenang dan percaya bahwa Engkau Bapa yang baik akan menolong setiap kami. Siralaya rabaya 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 rabaya. Sirabaya rabaya 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 dede. Sirabaya rabaya rabaya rabaya. Kiramataka ramataka ramataka ramataka. Saat ini kami percaya Tuhan, ada kesembuhan bagi setiap kami, ada pemulihan bagi setiap kami, ada pelepasan lebih yang baru bagi setiap kami yang datang dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Siralabaya rabaya 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 dede. Sirabaya rabaya rabaya rabaya. Sirabaya rabaya 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 Engkau Allah Maha Kudus, Engkau Allah Maha Suci. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan buat berkat kasih-Mu. Yesus. Shimeta karamata kaya ramasi dede. Kiramata kaya ramasi dede.
Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kami yang selalu mencintai Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus, kami memiliki orang tua, kami memiliki kehidupan yang baik Tuhan. Kami bersyukur buat setiap masa depan kami Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam keluarga kami Tuhan. Kasih-Mu nyata bagi setiap masa depan kami Tuhan. Biarlah kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ya Tuhan Yesus, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu yang semakin
Ya, Shalom Lifers, anak-anak muda. Mari kita berdoa hari ini. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kami kembali boleh bersekutu, beribadah, dan hari ini kami duduk diam dengan firman Tuhan. Ajar kami, dan biarlah firman yang disampaikan mengubah kehidupan kami, membawa kami terus berjalan sesuai dengan tracknya Tuhan sebagai anak-anak muda. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir di tempat kami berada. Allah berbicara, Allah Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Iya, sekali lagi Shalom Lifers, anak-anak muda. Senang berjumpa dengan Anda kembali hari ini. Dan saya percaya saya sedang ada di hadapan dan berbicara dengan anak-anak muda yang luar biasa. Pemimpin-pemimpin besar di masa yang akan datang. Dan juga tentunya oleh karena itu mari ayo sama-sama kita fokuskan perhatian kita. Kita buka hati kita, fokuskan hati kita kepada apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Anak-anak muda dan pemimpin-pemimpin hebat di masa yang akan datang. Ya, iya. Sebagai anak-anak muda dan pemimpin yang luar biasa, saya percaya bahwa setiap kita, Lifers, setiap kita anak-anak muda yang menyaksikan firman Tuhan hari ini, yang ikut dengan firman Tuhan hari ini, engkau akan mengubah dunia. Engkau akan melakukan perkara besar dengan Allah. Bahkan engkau akan membuat perbedaan-perbedaan bukan hanya di bangsa ini, tapi di bangsa-bangsa. Dan saya percaya dan saya juga yakin bahwa mungkin firman yang akan kita dengar hari ini adalah firman yang sudah pernah kita dengar. Atau bahkan firman yang sudah sering kita dengar. Tapi ini bukan hal yang baru. Dan semua tercatat dalam firman Tuhan. Justru oleh karena itu penting bagi kita untuk kita menyimak baik-baik apa yang firman Tuhan mau sampaikan. Dan saya yakin pastilah firman ini mengubahkan kehidupan kita. Dan mungkin firman ini juga akan berbicara langsung kepada kita. Supaya firman ini mengingatkan kita. Kalau anak-anak muda kita pernah dengar firman ini tapi kita lupa. Tapi hari ini biarlah firman berbicara kepada kita. Allah berbicara kepada engkau anak-anak muda. Dimanapun kau berada, saat ini ikut dalam ibadah ini, mendengarkannya, maupun nanti waktu engkau membuka tayangan ini. Dan biarlah terus firman ini berbicara kuat dan hebat bagi kita. Iya, hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana anak-anak muda kita semua menjadi seorang pemimpin nantinya tentunya ya. Pemimpin masa depan, pemimpin yang luar biasa. Nah, hari ini kalau saya boleh kasih judul sharing firman saya hari ini kepada kita semua dengan bahasa yang sangat akrab dengan kita. Saya boleh kasih mungkin judulnya Bos atau Pemimpin versi Alkitab. Loh, kenapa pakai versi Alkitab? Iya, karena mungkin hari-hari ini kita melihat banyak pemimpin bermunculan tapi versi siapa ya? Apakah itu versi Alkitab, versi firman Tuhan, atau versi diri kita sendiri? Nah ini penting ya, karena hari ini kita dengar firman, jadi yang mau kita bahas adalah bos atau pemimpin versi Alkitab yang kita pegang. Jadi hari ini biarlah Alkitab atau firman Tuhan yang menjadi acuan kita, dasar bagi kita anak-anak muda untuk kita bergerak di hari-hari ke depan menjadi pemimpin yang besar. Amin. Ayo, sama-sama kita akan lihat. Ya, biarlah sekali lagi kita juga melihat bahwa hari-hari ini di dalam kehidupan kita, waktu saya mau menyampaikan judul ini mungkin di antara anak-anak muda, di antara kita semua yang menyaksikan tayangan ini atau ikut langsung dalam ibadah ini, Anda akan berpikir, oh saya pemimpin dan saya hebat, mungkin begitu ya. Atau bahkan kita melihat hari-hari ini kita berjumpa, atau bahkan kitalah sendiri hari-hari sebagai seorang pemimpin. Baik itu mungkin di kampus kita, atau di tempat kita bekerja, atau di tempat kita bersekutu, ya, di perkumpulan yang kita ikuti. Mungkin kita pemimpin hari ini, tapi biarlah hari ini kita semua yang mendengarkan firman ini, kita diajar oleh firman Tuhan bagaimana versi pemimpin versi Alkitab. Seperti apa Tuhan mau terhadap kita, terhadap hidup kita sebagai seorang pemimpin, sesuai dengan apa yang Alkitab mau, sesuai dengan apa yang firman Tuhan mau, sesuai dengan apa yang tentu Tuhan Yesus ajarkan bagi kita semua, ya. Banyak pemimpin hebat hari ini bahkan dalam dunia rohani
kalau kita pakai istilah ini, atau dunia sekuler bermunculan. Semua muncul, semua melakukan kepemimpinan versi mereka. Tapi sekali lagi yang terpenting adalah apa kata Tuhan tentang kepemimpinan ini. Tentang apa yang akan kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Baik hari ini maupun hari yang akan datang. Ya, saudaraku, mari kita belajar anak-anak muda. Biarlah dalam firman mungkin sudah sangat banyak sekali. Dalam Alkitab terlalu banyak contoh-contoh yang sebenarnya Tuhan ajarkan kepada kita sebagai orang muda atau sebagai seorang pemimpin untuk bagaimana kita menjadi seorang pemimpin versi Alkitab. Banyak sekali contoh-contoh yang ada dalam firman Tuhan dan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang Tuhan sampaikan. Tapi hari ini izinkan saya hanya merangkumkan beberapa hal yang sangat mendasar saja, ya. Tapi ini kuat yang harus dilakukan dan disampaikan kepada kita dan untuk kita kerjakan sebagai seorang pemimpin yang Tuhan mau, ya. Ayo sekali lagi simak baik-baik tema kita hari ini, bos atau pemimpin versi Alkitab, ya. Ayo mari perhatikan Livers, mari perhatikan bersama-sama apa kata Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan untuk kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Apa yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita untuk kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin harus bersikap dan bagaimana seorang pemimpin seperti yang Yesus ajarkan. Yang pertama, catat baik-baik. Kalau engkau punya catatan boleh siapkan catatanmu. Kalau engkau punya gadget silakan keluarkan gadgetmu dan mulailah mencatat. Karena hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya. Yang pertama, bagaimana sih seorang pemimpin seperti yang Yesus atau Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Yang pertama, seorang pemimpin itu tidak sulit ditemui. Nah, anak-anak muda perhatikan. Yesus mengajarkan sesuatu yang luar biasa dan ini simple sekali, sederhana sekali dan dapat dipahami oleh setiap kita. Dia tidak sulit ditemui. Allah memberikan gambaran dan contoh ini bahkan lewat kehidupannya sendiri. Seorang pemimpin tidak sulit ditemui. Coba kita sama-sama buka dalam Markus 1 ayat 40, ya. Anak-anak muda, Livers, Markus 1 ayat 40 sampai 42. Saya akan bacakan sedikit. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia mohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Nah, Markus 1 catat soal ini. Kita buka yuk sekali lagi sama-sama dalam Lukas 17. Livers buka dalam Lukas 17. Ya, kita buka sama-sama Lukas 17 ayat yang ke-12. Perhatikan firman Tuhan. Ketika ia atau Yesus masuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, perhatikan Livers, perhatikan ayat yang telah kita baca ini. Seorang pemimpin, tentunya ada ajaran pertama yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bagi engkau seorang pemimpin, itu tidak sulit ditemui. Nah, mungkin kita lihat hari-hari ini ya, banyak yang terjadi justru ketika seseorang punya posisi atau pangkat lebih tinggi, ya, atau mulai diangkat lebih naik, lebih tinggi, lebih naik lagi. Manusia akan mulai terbatas dengan hal-hal yang, oh ini harus diatur, oh harus ada protokolernya, harus begini, harus begitu. Mungkin bukan hal yang salah, tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana sibuknya Allah waktu dia ada di dalam dunia ini, bagaimana hebatnya dia dan betapa dia dielu-elukan dimanapun saudaraku, anak-anak muda. Tapi apa yang dia lakukan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia tidak sulit untuk ditemui. Firman Tuhan berbicara begitu, ya. Nah, ini mungkin yang kita lihat hari-hari ini berbalik atau berbeda, ya. Ketika di mana saya atau saudara anak-anak muda kita semakin menjadi seorang yang lebih besar lagi, tanda kutip, kita mungkin semakin sulit ditemui. Kita akan berkata, oh iya harus lewati ini, harus lewati itu. Oh saya sibuk, oh ini itu. Nah, ayo perhatikan anak muda, pada waktunya
yang akan datang ketika engkau diangkat menjadi seorang pemimpin, jadilah orang yang tidak sulit ditemui. Karena apa? Karena begini, yang Tuhan Yesus lakukan, dia malah menjadi pribadi yang datang kepada orang ketika orang membutuhkannya. Ya, catat Lukas 13 ayat 22. Kita baca sama-sama. Lukas 13 ayat 22. Kita lihat sebentar apa kata firman Tuhan. Lukas 13 ayat 22, firman Tuhan begini. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saya mungkin tidak perlu menyebutkan nama atau identitas yang kita dapat lihat, bahkan hari-hari ini banyak pemimpin-pemimpin yang bermunculan di bangsa kita, mereka tidak sulit ditemui oleh rakyat. Saudara pasti setuju ya? Dan apa yang kita lihat adalah mereka sangat diterima, kehadiran mereka sungguh membawa perubahan dan dampak. Dan kehadiran mereka waktu mereka datang dan mereka malah mencari orang yang membutuhkan, mendatangi orang yang membutuhkan, apa yang terjadi? Perubahan terjadi, sesuatu yang berbeda terjadi. Orang yang didatangi merasa sangat-sangat diperhatikan, dilayani. Inilah ciri-ciri pemimpin yang Tuhan Yesus ajarkan. Perhatikan itu, anak-anak muda, ayo come on. Hari-hari ini jadilah pemimpin yang tidak sulit untuk ditemui. Atau bahkan suatu hari nanti waktu engkau menjadi seorang pemimpin yang Allah tunjuk, jadilah pemimpin yang tidak sulit ditemui. Dimanapun engkau berada, di lingkungan pekerjaanmu, di kampusmu, di sekolahmu, atau bahkan di dunia kerohanian, ya, di dunia sekuler, dimanapun engkau berada, jadilah pemimpin dengan ciri seperti ini. Yang kedua, kita belajar sama-sama, ya. Apa yang terjadi? Bagaimana Tuhan mengajar kita menjadi pemimpin seperti apa yang Tuhan mau. Yang kedua adalah tidak mencari keuntungan. Nah, bagaimana kita melihat hari-hari ini bahkan saya tidak mendiskreditkan orang tertentu atau kelompok tertentu. Begitu kita menjadi seseorang yang punya posisi, menjadi seorang yang tanda kutip, tanda petik penting dan kita memimpin sesuatu, maka kebanyakan orang sudah mulai rusak nuraninya. Yang dilakukan adalah mencari keuntungan lewat kepemimpinannya. Tapi Allah mengajar kepada kita anak-anak muda, ayo setiap kita anak muda, kita akan dipakai Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan bilang tidak cari keuntungan. Inilah ciri seorang pemimpin, atau inilah pemimpin yang Tuhan mau. Salah satu cirinya tidak mencari keuntungan. Kita buka sama-sama 1 Petrus 5 ayat yang kedua, ya. Siapkan catatanmu, terus mencatat dan pelajari bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang kedua, firman Tuhan berbicara begini. Ini yang Tuhan sampaikan lewat firman ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Perhatikan, ini hal yang luar biasa. Apa yang disampaikan lewat 1 Petrus ini adalah hal yang luar biasa, ya. Apa yang firman tuliskan dan ajarkan, bahkan perintahkan dalam ayat ini sangat jelas. Di sini yang memerintah adalah firman Tuhan sendiri. Bukan saya yang sampaikan atau bukan satu pribadi lain yang menyampaikan, tapi firman Tuhan sendiri. Ini perintah dan ini sebuah ajaran berperilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin, ya. Ya, kita tidak menghakimi siapapun, kita tidak menyudutkan pada satu pribadi manapun. Tapi ayo, marilah waktu kita membaca dan mengenal firman ini, anak-anak muda, kita semua yang menyaksikan firman ini, kita datang dan kita menjadi pemimpin yang benar-benar melakukan ayat ini dengan integritas. Banyak orang, apalagi ini tahun integritas kita kenal, ya, ini tahun integritas. Waktu Allah berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah. Firman Tuhan menuliskan ini, jangan dengan paksa tapi dengan sukarela sesuai kehendak Allah, dan jangan karena mencari keuntungan. Ini adalah satu ayat yang mengingatkan kita, lakukan semuanya karena integritas kita dituntut dalam hal ini. Anak-anak muda, apalagi engkau yang akan memimpin di masa depan, jadilah anak-anak muda yang berintegritas. Melakukan firman, menjadi seorang pemimpin yang tidak cari keuntungan pada posisimu. Apapun yang kau kerjakan oleh karena pengabdian kepada Allah. Oleh karena nama Allah dipermuliakan. Amin. Kita lihat poin selanjutnya yang ketiga.
Bagaimana seorang pemimpin yang Tuhan mau? Bagaimana seorang pemimpin versi Alkitab? Apa yang Tuhan katakan? Nah, sekali lagi di awal saya sudah sampaikan, mungkin firman yang disampaikan hari ini kita sudah pernah dengar, tapi ini adalah firman yang mengingatkan kita kembali untuk menjadi satu pribadi atau pemimpin yang berkenan di hadapan Allah nantinya. Perhatikan yang ketiga, pemimpin bagaimana? Pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Nah, ini bagian yang mungkin tidak enak anak-anak muda. Ini gak enak waktu didengar nih ya. Melayani dan bukan dilayani. Nah, bahkan kita gak usah terlalu jauh anak-anak muda di lingkungan sendiri, di lingkungan kita sendiri dalam wadah kita, dalam kita berorganisasi atau bergereja. Kita juga sering mendengar kata melayani, dilayani ya. Kita sering mendengar hal ini. Tapi firman Tuhan menuntut adalah melayani dan bukan dilayani. Nah ini sesuatu yang tidak enak. Kata melayani dan dilayani, melayani adalah kata kerja ya, dilayani juga sebuah kata yang berbentuk kita menerima pekerjaan ya, juga sesuatu yang dilakukan bagi kita. Tapi kalau kita mau membahas, pasti dilayani itu sangat enak sekali. Kalau melayani itu capek. Nah, tapi Tuhan berbicara berbeda hari ini kepada engkau pemimpin, kepada saya, kepada kita semua yang menyaksikan firman ini, ikut dalam firman ini. Pemimpin yang hebat, pemimpin versi Alkitab yang Tuhan mau adalah pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Loh, kenapa begitu? Oh iya, memang begitu. Kita buka firman Tuhan sama-sama ya. Matius 20 ayat 26. Kita buka sama-sama Matius 20 ayat 26 ya. Firman Tuhan bicara begini sampai dengan 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayo, kita yang mendengar firman ini, berlomba-lombalah kita memberikan pelayanan kita. Berlomba-lombalah kita melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulai dari hari ini berlomba-lombalah kita untuk melayani keluarga kita. Berlomba-lombalah kita melayani komunitas kita. Berlomba-lomba untuk kita memberi, melayani. Bukan kita untuk dilayani terlebih dahulu. Karena firman Tuhan ajarkan begitu saudaraku anak-anak muda. Firman Tuhan mengingatkan kita begitu. Ya, tapi kita lihat mungkin hari-hari ini di lingkungan kita mungkin berbeda. Banyak orang justru menuntut untuk dilayani, bukan melayani. Ya, apa bahkan itu kita lakukan sebagai anak muda dan atau pemimpin masa depan, atau bahkan itu kita lakukan sendiri. Kita lebih menuntut orang lain melayani kita dan bukan kita melayani. Tapi kita mau orang lain melayani kita. Kita mau kita dilayani, bukan kita melayani orang lain. Contoh kecil. Waktu engkau sedang beribadah, engkau ada di dalam gereja ya. Ini contoh kecil. Waktu engkau mungkin diberikan tugas, mungkin usher ya. Engkau menyambut tamu datang beribadah onsite ya. Nah, engkau menyambut dengan senyum. Engkau sedang melayani, memberikan damai sejahtera bagi orang yang memperhatikan dan hadir saat itu. Tapi begitu engkau tidak sadar bahwa engkau harus melayani dengan senyummu, dengan sapaan shalom, selamat datang, Tuhan Yesus berkati. Kita tidak sadar dengan hal itu, waktu orang datang wajah kita kurang sukacita. Ya, wajah kita kurang senyum, wajah kita agak cenderung tidak enak dilihat gitu ya. Nah, orang yang datang akan merasa tidak terlayani dengan hal itu. Ini contoh kecil saudaraku ya. Atau ada orang kita melihat, kita mungkin lagi jalan di tempat umum atau bahkan mungkin di gereja lah ya yang paling dekat. Kita lihat seorang yang sudah lanjut usia turun tangga susah. Kita lebih cenderung lari saja, tinggalkan tanpa kita, Pak Bu yuk dibantu, melayanilah. Hal kecil seperti itu akan membuat engkau akan membawa kebiasaan yang luar biasa dan membawa engkau menjadi pemimpin versi Alkitab yang kita bahas hari ini. Waktu kita melayani, kita melakukannya dengan sukacita, Allah berkenan atas hal itu saudaraku. Makanya seorang pemimpin, bahkan Alkitab jelas-jelas bilang seperti ini. Barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ini prinsip yang sangat dasar sekali. Dan mungkin bahkan kita lupa hari ini. Kalau kita lupa hari ini, biarkan firman Tuhan mengingatkan kita. Siapapun kita,
Siapapun engkau, siapapun saya, kita diingatkan firman Tuhan hari ini. Begitu engkau menjadi seorang pemimpin atau hari ini engkau seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang memegang prinsip dasar ini. Hidupmu untuk melayani bukan hanya terus melulu dilayani. Bukan hanya terus minta dilayani. Tapi melayanilah dengan sukacita, dengan rendah hati. Maka orang akan mengalami berkat luar biasa lewat kehidupanmu, saudaraku. Nah, kalau tadi kita judulnya bos atau pemimpin versi Alkitab, maka kita lihat orang yang mungkin cenderung tidak mau melayani, cenderung pengen aku, saya terus, saya dilayani, kamu melayani saya, kamu yang terus tolong saya, kamu yang terus harus ikut saya, orientasinya saya terus supaya saya dienakkan. Maka mungkin ini bukan pemimpin versi Alkitab, tapi ini bos mungkin ya. Ini sudah sangat jelas ya saudaraku ya. Seorang bos kan hanya perintah, suruh, kadang lupa memberi contoh gitu ya. Kita bukan orang yang seperti itu. Karena Alkitab mengajar kita cara yang berbeda. Ketika engkau menjadi pemimpin versi Alkitab, maka pasti engkau akan mengerti prinsip ini. Melayani, bukan dilayani. Poin terakhir, kita lihat sesuatu yang sangat luar biasa. Poin terakhir, anak-anak muda Lifers, apa yang Tuhan ajar, apa yang Tuhan mau, apakah kita jadi bos ataukah kita pemimpin versi Alkitab? Hal ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin seperti Anda, kita semua, pemimpin-pemimpin masa depan yang luar biasa, adalah pemimpin itu memberi dan menjadi teladan. Kita lihat dulu satu ayat dalam Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Tuhan bilang begini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Hai pemimpin masa depan, come on, anak-anak muda, Lifers, orang-orang yang akan memimpin di masa depan, memberi dan menjadi teladan, ini adalah penting bagi kehidupan kita. Yesus mengajar kita terlebih dahulu. Apa yang Tuhan Yesus contohkan adalah untuk kita lakukan sebagai pribadi yang takut akan Allah. Sebagai pribadi yang menjadi pemimpin dan kita mempunyai otoritas, saudaraku. Ya, Mahatma Gandhi pernah bilang seperti ini kepada seorang misionaris, katanya. Saya kutip dan perhatikan baik-baik. Beliau berkata begini, cara paling efektif untuk penginjilan dalam hidup ini adalah hidup di dalam Injil, ya. Cara paling efektif untuk penginjilan adalah hidup di dalam Injil, ya. Menjalaninya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kata Mahatma Gandhi begitu ya. Dan bukan saja mengkhotbahkannya, tapi hidup menurut terang itu. Nah, jika Anda melayani orang lain, Mahatma Gandhi berbicara begini, jika Anda melayani orang lain dan Anda meminta orang lain untuk melayani, mereka mungkin mengerti, ya, mungkin mengerti. Tapi Anda mengutip Yohanes 3 ayat 16, kita mengutip ayat ini dan kita suruh untuk orang meyakininya, kata Mahatma Gandhi. Dan itu sama sekali mungkin tidak menarik bagi pribadinya atau bagi orang lain. Dan dia yakin orang lain juga tidak akan memahaminya. Kalau kita hanya suruh, Yohanes 3 ayat 16 itu percaya. Orang mungkin tidak tertarik. Tapi Injil itu lebih kuat kuasanya saat dijalani, dipraktekkan ketimbang dikhotbahkan. Dengan kata lain, firman Tuhan ini sangat kuat ketika kita memberi dan menjadi teladan. Lihat firman Tuhan kita jalani, kita praktekkan, kita hidupi. Nah inilah firman yang kita baca hari ini saudaraku. Anak-anak muda pemimpin masa depan, jadilah pemimpin yang memberi dan menjadi teladan. Bagi sekelilingmu, bagi orang lain, bahkan bagi kehidupan orang-orang yang ada di dalam kehidupanmu. Yaitu di keluargamu, tempat kerjamu, dan sebagainya. Jadilah pemimpin yang seperti itu. Jadilah pemimpin yang pertama kita ketahui tidak sulit untuk diketemui. Jadilah pemimpin yang tidak mencari keuntungan dengan posisinya. Jadilah pemimpin yang melayani dan bukan untuk dilayani.
Dan yang terakhir mengingatkan kita jadilah pemimpin yang memberi dan menjadi teladan bagi siapapun, bagi orang lain. Saya percaya anak-anak muda, Lifers, siapapun yang menyaksikan firman ini dan mengikutinya, firman ini mengajar kita sangat jelas. Dan jangan melunakkan makna dari ayat-ayat yang kita baca. Karena makna dari ayat-ayat ini sangat jelas. Ini mengajarkan kita, jangan memberi alasan pun atau memberikan sikap yang permisif kepada firman Tuhan untuk membenarkan sikap yang berbeda dengan yang firman katakan, ya. Berbeda dengan apa yang kita baca hari ini. Tapi ingat, firman Tuhan ini punya makna yang jelas, jangan melunakkan maknanya. Oleh karena itu dengar firman yang hari ini kita dengarkan dan berubahlah karenanya. Dengan kita melakukan firman yang kita pelajari menjadi pemimpin yang versi Alkitab, maka nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya waktu kita memiliki karakter ini, melakukan 4 hal ini, maka kita akan kedapatan mempermuliakan nama Allah dimanapun kita berada. Katakan amin. Mari anak-anak muda, pemimpin masa depan, ayo kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini, Tuhan mengingatkan kami, Tuhan mengubahkan kami lewat cara kami berpikir atau memandang. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu telah sangat jelas mengajar kepada kami ketika kami menjadi pemimpin di masa depan atau hari ini kami menjadi pemimpin. Hal-hal ini adalah hal yang sangat perlu untuk kami lakukan dan kami miliki dalam kehidupan kami. Terlebih ini adalah tahun integritas, ajar kami mengerjakannya tanpa alasan Tuhan. Karena firman Tuhan yang memerintahkan. Oleh karena itu kami percaya tidak ada yang salah dengan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Firman Tuhan yang mengajarkan kami dan memerintahkan kami. Ajar kami untuk kami dapat melakukannya, hidup di dalamnya. Dan biarlah nama Allah dipermuliakan oleh apa yang kami kerjakan. Terima kasih, berkati anak-anak muda yang ada hari ini. Lifers, Tuhan berkati, dan setiap mata yang memperhatikan, memandang dan menonton tayangan ini ataupun firman ini, biarlah terus kami diubahkan. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.